Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Juli 2021 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21, yaitu tentang niat sekelompok orang yang bersekongkol hendak membunuh Yesus, nampaknya cocok untuk kita dengarkan kembali dan kita jadikan renungan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belakangan ini melonjak drastis dan tentunya membuat kita menjadi was-was. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita alami bersama bahwa saat ini suasana semakin mencekam. Setiap hari ada puluhan ribu orang yang dinyatakan positif terpapar virus corona, yang membuat bed akupansi rate di rumah sakit meningkat tajam. Ketersediaan tabung oksigen juga dipertanyakan, alat saturasi oksigen laris manis, begitu juga dengan vitamin dan suplemen kesehatan yang harganya melonjak. Hotel dan penginapan yang sebelumnya digunakan untuk orang sehat pun beralih fungsi, sekarang diperuntukkan bagi orang sakit, yaitu untuk isolasi. Lebih jauh lagi, bencana yang berasal dari dunia kesehatan ini telah merambah ke bidang-bidang lainnya. Perekonomian turut terancam, begitu juga pendidikan dan lain-lainnya. Kita tidak tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Sejak putra sulung kami terpapar COVID-19, lalu menerima cukup banyak kabar dari kerabat-kerabat yang juga positif, bahkan ada yang meninggal dunia, saya menjadi sangat was-was. Saya menjadi cerewet kepada suami dan anak-anak, menyuruh mereka membersihkan badan setelah pulang dari bepergian. Saya juga cerewet terhadap paket kiriman yang datang ke rumah, terhadap tukang sayur, dan nyaris terhadap segala hal yang terkait dengan protokol kesehatan. Saya menjadi ketakutan, takut jika saya mesti kehilangan orang-orang yang sangat saya kasihi itu. Takut kalau virus pembunuh massal itu menjadikan kami sebagai korbannya juga. Dari bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan bersama, rupanya Yesus pun mengalami ancaman hendak dibunuh oleh sekelompok orang
Dan Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari situ. Yang membedakan, sekarang ini kita sedang menghadapi ancaman dari sesuatu yang tidak kelihatan karena ukurannya sangat kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah banyak secara cepat. Saya tidak melihat Yesus menyingkir oleh karena takut. Apa iya Tuhan takut kepada manusia? Tidak ada alasan untuk takut, sebab yang mengancam itu hanya segelintir orang saja, sementara sebagian besar orang lainnya justru mendukung Yesus, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Yesus menghindarkan diri dari konfrontasi terbuka, karena memang belum waktunya bagi Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Seandainya saat itu terjadi kerusuhan karena Yesus memprovokasi orang banyak untuk melawan, maka sangat mungkin sebagian dari pengikutnya akan menjadi korban. Tentu Yesus tidak menghendaki hal seperti ini terjadi. Itu pula yang telah ditulis dalam nubuat dari kitab Yesaya bab 42 ayat 3 yang dikutip oleh Matius pada bacaan hari ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus tidak memanfaatkan orang-orang lemah untuk membela dirinya. Selain itu, Yesus memang mesti memberi contoh teladan kepada para murid dan pengikutnya dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu menggunakan cara-cara yang dapat dilakukan juga oleh manusia. Pemahaman ini penting untuk kita jadikan pegangan dalam menghadapi pandemi. Saat ini gereja-gereja ditutup bukan karena takut, melainkan sebagai tindakan menyingkir atau menghindar seperti yang dilakukan oleh Yesus. Gereja melakukan penutupan justru untuk menyelamatkan umat. Yesus memilih untuk menghindar ke tempat lain, bukan untuk menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab perutusannya, melainkan menjauhkan umatnya dari bahaya. Setelah menghindar, Yesus tetap mengajar dan menolong orang melalui mujizatnya. Begitu pula gereja, tugas dan tanggung jawab tetap dijalankan. Perayaan Ekaristi tetap diselenggarakan sesuai amanat Yesus, malah dihantar langsung ke rumah-rumah umat melalui misa daring atau online. Walaupun demikian, memang masih ada sebagian dari kita yang belum bisa menerima perubahan cara hidup seperti sekarang ini. Belum bisa menerima jika teknologi telah membawa kemajuan zaman. Maka menjadi tugas kita untuk membantu mereka agar menyadari sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu telah ada sejak semula dan akan terus ada melewati berbagai zaman. Tentunya akan terus ada sampai selama-lamanya. Saya justru melihat sekarang ini lebih banyak doa yang dipanjatkan, lebih sering doa dipohonkan dengan tak jemu-jemunya. Doa pun dipanjatkan dengan lebih bersungguh-sungguh. Maka kemudian muncullah gerakan doa secara nasional yang digagas oleh Kementerian Agama, yang diikuti oleh lembaga-lembaga agama lainnya, komunitas-komunitas, dan dari lintas agama pun bersama-sama berdoa bersama untuk keselamatan negeri kita. Gereja juga semakin giat mengajak umat untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Inilah tumpuan harapan kita, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Hendaknya kita berpedoman kepada iman, pengharapan, dan kasih. Hanya sedikit yang berkurang, tetapi banyak yang ditambahkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, telah begitu banyak dan begitu seringnya doa-doa dipanjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau telah mendengarkan semuanya dan telah merencanakan hal-hal baik bagi kami,
sebagai jawaban atas doa-doa kami seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur telah menerima sabda-Mu melalui bacaan Injil yang telah meneguhkan kami dalam menghadapi pandemi ini, menghindari virus corona bukan karena takut, melainkan untuk menyelamatkan. Maka dengan penuh harapan, kami mohon keselamatan itu daripada-Mu ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Juli 2021. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.